Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin imamil muttaqin qaidil arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Fanan Sirat selaku Bupati Kabupaten Sampang beserta Ibu, Bapak Dandim Kabupaten Sampang beserta Ibu, Bapak Dansek atau yang mewakili Kabupaten Sampang, juga yang terhormat sahabat-sahabat Persatuan Guru se-Kabupaten Sampang, khususnya kepada jajaran panitia pelaksana halal bihalal saat hari ini, tentunya yang seiman dan seagama. Sejenak perlu diketahui bahwa hidup di dunia bukan sebagai tempat istirahat. Dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia bukan tempat hiburan. Bahkan dunia bukan tempat keluyuran. Sadar atau tidak, dunia adalah tempat pengabdian. Pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada agama, pengabdian kepada bangsa dan negara, bahkan pengabdian kepada keluarga kita sendiri. Sadar atau tidak, manusia lahir ke dunia tanpa dicari, tanpa diminta, langsung punya titel sebagai Abdullah, artinya hamba Allah. Kalau namanya hamba Allah, punya tugas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak pernah menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada agama, mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada negara. Sehingga mun pengajian, mun halal bihalal mangkeneka hadir hampir 100%. Sebetulnya yang punya barokah bukan saya. Ini mutlak barokah dari seluruh jajaran para guru. Mengapa? Karena kalau bicara soal pengabdian, yang paling tinggi itu sebetulnya pengabdian seorang guru kepada agama, bangsa dan negara. Mengapa? Tidak akan pernah ada presiden tanpa ada seorang guru. Tidak akan pernah ada gubernur tanpa seorang guru. Bahkan Ahmed tak ada bupati tanpa ada seorang guru. Guru luar biasa, barokah betul. Akibat kejebun Kanjeng Nabi, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah.
Tugas bapak dan ibu guru selalu memberi ilmu. Yang menerima ilmu dengan yang memberi jauh lebih mulia kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memberi ilmu. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Contoh kecil, sejarah tidak bisa ditutupi. Ketika Jepang dibombardir oleh tentara sekutu waktu itu, hancur dua kota kesayangan di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Ketika Nagasaki dan Hiroshima hangus hancur, dunia meramal Jepang selama 450 tahun akan menjadi bumi mati, saking dahsyatnya bom atom pada waktu itu. Apa yang terjadi? Raja Jepang spontan mengadakan rapat darurat, mengundang seluruh kaisar-kaisar yang ada di Jepang. Saampuna undangan lengkap, apa komentar pertama dari Raja Jepang, para kaisar dan para undangan yang hadir? Setelah Nagasaki dan Hiroshima hancur hangus, yang saya tanyakan, masih ada berapa guru yang selamat? Guru yang ditanyakan. Seluruh undangan kagum, bahkan sempat bertanya, ini Nagasaki dan Hiroshima sudah hancur hangus raja, kenapa raja kok tidak bertanya masih ada berapa aset negara yang selamat? Justru yang ditanyakan masih ada berapa guru yang selamat. Apa jawaban raja? Para undangan, negara manapun tidak akan menjadi negara yang terbelakang kalau rakyatnya mau menuntut ilmu pengetahuan dan mau menguasai ilmu pengetahuan. Makanya yang saya tanyakan adalah guru. Akhirnya bu bapak, guru-guru di Jepang mereka diberi fasilitas yang paling tinggi, mengalahkan yang lain. Pada binaan Indonesia persis. Alhamdulillah kalau Bapak Bupati tadi sedikit nyelentik masalah Quran. Ternyata konsep yang diambil oleh Jepang adalah Al-Quran. Pada waktu itu juga guru-guru di Jepang sepakat agar Jepang dalam waktu sesingkat mungkin bisa menjadi negara termaju. Semua guru berinstruksi bukan cuma kepada murid anak didiknya, kepada semua masyarakat Jepang agar hidup gemar membaca. Kiblatnya kepada Quran. Mengapa Quran 30 juz yang turun pertama kali bukan ayat yang menerangkan tentang sholat, bukan ayat yang menerangkan tentang kesehatan, bukan ayat menerangkan tentang politik, rumah tangga, tapi ayat yang turun pertama kali justru ayat Iqra, artinya pendidikan. Yang isinya Iqra adalah bacalah. Karena siapa yang hidup gemar membaca, pasti dia orang yang akan punya kelebihan. Sehingga maaf, mulai saat itu anak-anak sekolah nih Kabu Jepang berangkat dari rumahnya ke halte itu membaca buku. Ke halte ini kan membaca buku. Ya enak coba berangkat sekolah kan marjilangaran. Duduk di halte menunggu taksi, tetap masih meneruskan membaca buku. Ada temannya duduk, mana ya pompor ya Pak? Terus dia membaca buku. Apa yang terjadi? Dalam waktu sesingkat mungkin Jepang sampai saat ini menjadi negara termaju masalah perdagangan kedua, sentral perdagangan kedua setelah Amerika. Maaf, ada sepeda banyak Yamaha, Honda, Isuzu, Suzuki, sebarang
Aro gara penerang Jepang, benih gara penerang gedungdung. Nuwun sewu, Indonesia ini sampai mangken alhamdulillah sebanyak berhasilnya gelenon moncan mutur lamba Tanjung Bojone. Saya berhasil Indonesia sampai mangken bidang pedugan. Kalau bapak ibu pernah ke siapa? Sampean masuk di kota Probolinggo, logonya apa? Logo besarnya adalah mangga. Kan bedugan. Masuk lagi ke Lumajang, pintu gerbangnya apa? Nangka pisang. Ada saya tahu urusan mesin sekali. Madura yang terkenal benih soal mesin, sate bi soto. Lah untuk itu karena kedudukan guru menurut pandangan Allah luar biasa, sehingga Nabi Isa itu mengatakan guru adalah orang tua pertama dari seorang murid. Orang tua yang di rumah hakikatnya, orang tua yang di rumah pada dasarnya hanya orang tua yang kedua. Mengapa? Karena guru punya tugas penting untuk membesarkan jiwanya murid, membesarkan rohaninya murid. Tapi orang tua di rumah hanya bisa merawat dan membesarkan jasadnya anak. Mungkin apa lagi? Guru ini kan punya tugas penting untuk menggembleng batinnya anak. Tapi kalau orang tua hanya bisa menggembleng dan membesarkan lahiriahnya anak. Coba lihat zaman dulu. Dulu tahun 65 sampai tahun 70 yang namanya pendidikan di Indonesia ukurannya masih menengah ke bawah. Mulai kelaka sekecamatan nyari orang yang di ITL BA waktu itu hanya satu, sekecamatan. Kenapa? Karena memang ukuran pendidikan masih menengah ke bawah. Tapi sayang, ketika bicara soal akhlak dan moral, ukurannya menengah ke atas. Kenapa? Lambat tak ada murid bengal ke guru. Bukan sekedar takut kepada guru, maha memuliakan kepada guru. Akhirnya barokah ilmunya guru betul-betul tertanam dalam jiwanya. Sampai mohon bedena karena santri pernah ngaji kitab Taklimul Muta'alim, Darbul Mu'allim barokatun. Pukulan guru kepada anak didik ini hakikatnya adalah barokah. Neka menurut kacamata agama. Kentil menurut kacamata pemerintah pas eyokom. Kalau bapak mau tahu bahwa anak didik dulu tahun 60 sampai 70 bahkan 80 kalau betul-betul berhasil dan barokah, jangan kita berbicara soal kepresidenan Soekarno. Di zaman Pak Harto sampai sak menteri-menterinya tidak ada orang yang punya titel Soeharto, Sudomo, Penggabean, Rudini, Harmoko, Ali Murtoko, Ali Murtono, Emil Salim, tidak ada yang punya titel. Tapi mampu menangani permasalahan yang ada pada bangsa dan negara. Mengapa? Bukan karena jiwanya ada barokah guru, tapi sudah tertanam jiwa-jiwa kebangsaan.
pesantren, ki sobung pesantren kan di pendidikan alia. Keluar sanawiyah mampu menjadi ulama besar, mampu menjadi kiai besar, bahkan mampu memimpin PBNU di pusat Jakarta. Hanya tamat sanawiyah. Mengapa? Karena kepatuhan seorang santri kepada guru waktu itu. Petik nyari ilmu ketika kehilangan barokah, ngorlomoren, ngorlomoren. Sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang di Indonesia ukuran pendidikan sudah menengah ke atas. Kecamatan Sampang, jok sekabupaten Sampang, kecamatan Sampang, nyari sarjana enggak kolat nanti. Jok nyari yang siang, nyari kol 2 malam, tahu nama. Santri-santri pesantren tidak sekedar keluar aliyah, tapi masih terus meneruskan jenjang yang lebih tinggi, masih kuliah. Tapi sayang sekarang, setelah pendidikannya ukurannya menengah ke atas, urusan moral dan akhlak malah ambruk, hancur ke bawah. Kenapa? Banyak murid bengal ke guru. Dan orang tuanya sadar, padahal pendidikan itu peran utama, bukan guru tapi orang tua. Lepas guru ngajar atau tidak ada dukungan dari orang tua, gagal dan fatal di tengah jalan. Guru dan orang tua satu paket. Lesek bener, mon bade guru nokol murid pas makdul ke anan. Ini orang lambok tambah peranan. Jadi laporasi ke Pak Polisi. Ya Pak Polisi nggak bisa mundur karena memang hukum ini ada undang-undangnya. Keluhan masyarakat harus diterima, gimana? Pak Polisi serba repot, maju kena, mundur kena. Lah saya berpikir, ya kok bisa-bisanya anggota Dewan Pusat itu loh menggarap undang-undang yang seperti itu. Lah anggota Dewan di pusat itu bukan cuma Golkar, tapi ada P3 yang sudah dikantongi oleh ilmu agama. Tidak sekedar ada PDI, tapi di situ ada PKB lahir dari NU. Tidak sekedar ada partai yang lain, tapi juga ada Partai Amanat Nasional. Kemana mereka? Ini kemana? Melana para bapak agar perjalanan anak didik ini selamat dan sukses, karena Nabi Isa senyamai guru adalah orang tua pertama dari seorang murid. Artinya guru punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan dan mensukseskan perjalanan anak didik, bukan sekedar di dunia tapi sampai kelak di alam akhirat. Antara lain caranya mon bade murid meler, bade murid pengko meleng aten sambian saya sampai sakit. Mun aten sambian sakit bahaya ke murid. Kenapa? Karena guru segala-galanya. Orang tua itu ada 3. Yang paling atas adalah orang tua, itu orang tua guru. Yang kedua orang tua yang melahirkan kita, yang ketiga adalah orang tua yang namanya mertua. Sebelum taat kepada yang kedua, harus yang didahulukan adalah perintah guru, karena orang tua yang pertama yang membesarkan batin kita. Maka mun bade guru belis ke murid bahaya. Lesan boleh kikir boleh sambian, tapi hati harus tersenyum. Bagaimanapun ini adalah anakku, bagaimanapun inilah ada anak kita.
Siapa yang tidak bangga ketika 20 tahun yang akan datang muncul murid sampean menjadi Bupati Sampang? Siapa yang tidak bangga? Itu hasil didikan kami. Tapi sebaliknya, saya tak tahu di 10 tahun yang akan datang muncul di Sampang ada seorang preman besar murid sampean. Lah ketika terlanjur mangkel, terlanjur emosi, ate norok belis, ketika bapak dan ibu pulang ke rumah selesai sholat, berdoa kepada Allah, belis sesampian cabut, atur lagi ke Gusti Allah agar anak didik tadi betul-betul dilindungi oleh Allah dengan hidayah, dengan taufik dan hidayahnya. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh. Doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah intisari daripada ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Wali Songo dan bujuk-bujuk yang ada di Madura ini dulu mengajar muridnya tidak pakai metode. Ada metode jangan. Zaman belum maju, tidak ada listrik, demercok, bahkan nuwun sewu tidak pakai pengeras, dan kadang mak kain sing ngajar mengeh, murid tetap ngidi. Lah tapi kenapa kok barokah, kok berhasil? Antara lain ini yang diasumsi para guru kiai dulu. Begitu masuk ke surau tempat mengajar, kiai tidak langsung mengajar. Wali Songo juga begitu, menggelar sajadahnya di depan muridnya. Coba. Ini pemandangannya sangat indah. Sebelum mengajar sudah memberi contoh terbaik kepada anak didik. Sajadah yang par, asolat sunnah 2 rakaat. Niat ibadah kepada Allah, gencerna itu pemandan ke murid. Itu ke santri. Sebelum diisi ilmu, sudah diisi pahala lebih dulu. Setelah itu berdoa. Yang kedua, ini biar bisa ditiru oleh muridnya. Lemon mungkin sangat tidak bisa, mungkin elek-elek sampai masuk sekolah apa ngampar sejadah. Sudah bukan zamannya. Lebih-lebih sefatan mon guru baca letak aja. Ada nyaman mon bede guru sampai makin kita aja. Ada nyaman guru tanggi tingkaber. Maaf, jauh sebelumnya kalau bapak dan ibu mau tahu orang yang paling berhasil di bidang iptek, tidak ada tandingannya kecuali Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah tanpa peralatan teknologi canggih sudah mampu nerobos langit ke-7. Astronot mana sampai sekarang bisa mampu nerobos langit ke-7? Sekitar tahun 65 muncul astronot pertama di Amerika yang dikenal dengan nama Neil Armstrong. Itu pengakuannya cuma hanya sampai di planet bulan. Itu pun memakai peralatan yang serba canggih di zaman itu. Tapi Muhammad tanpa peralatan canggih sudah mampu nerobos langit ke-7. Ini memberikan pendidikan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi kita yang paling berhasil di bidang iptek. Umat Muhammad ini luar biasa. Besi disulap bisa jadi Mio, Pak, sepeda motor Mio. Besi disulap bisa menjadi Innova. Besi disulap bisa jadi pesawat. Sebelum Nabi Muhammad, paling pinter hanya Nabi Nuh membuat kapal layar, kata saya. Itu pol. Tapi umat Muhammad teknologinya canggih luar biasa. Nah, sehingga kanjeng Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa Mi'raj. Ini hakikatnya
agar Muhammad sebagai pimpinan umat di zaman akhir tidak kalah dengan umatnya. Kalau umatnya pintar di bidang ilmu teknologi canggih, Muhammad lebih dulu sudah lebih hebat daripada umatnya. Ini sebuah pendidikan. Kalau jadi pimpinan ingin berhasil, harus punya kelebihan yang di atas kelebihan masyarakat. Mau pimpinan lebih budi masyarakat, gelenan Pak Icopai di masyarakat. Lekan banyak makin orang mendatang jadi kiai. Dengan deleki ponan anan makai. Padahal ijazahnya cuma tamat sanawiyah. Masyarakat yang dipimpin sudah rata-rata tamat aliyah, bahkan lebih itu sudah mencicipi perguruan tinggi. Setiti pimpinan tamatan sanawiyah. Kan entok ya, Pak. Mendatang jadi pimpinan masyarakat, tamat ijazahnya cuma tamat SMA. Masyarakat sudah banyak yang S1, S2, S3. Pelet kebagian ini masyarakat. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak sekedar memberi contoh bahwa Muhammad satu-satunya manusia hamba Allah yang paling berhasil di bidang iptek. Lebih dari itu, Muhammad satu-satunya manusia yang paling berhasil di bidang imtak, iman dan takwa kepada Allah. Mengapa? Karena belum pernah ada sejarah yang mengatakan mulai dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, di dunia manusia yang bisa ketemu Allah di dunia tidak ada. Mulai dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman mau ketemu Allah, kau dua detik pagi dan akhirat, mau masuk surga, Pak, mau masuk neraka lecet nyol menganyol nyari Allah, tak ketemu, haram tak ketemu. Lah, penduduk surga itu aja kepingin ketemu Allah, menunggu seminggu sekali ketika hari Jumat. Karena Allah punya kehendak untuk menampakkan adatnya di tengah-tengah penduduk surga seminggu sekali ketika hari Jumat. Betapa mulianya hari Jumat. Jajal Pak Guru ini kan ngomong apa lon kula terok ning sampeyan saya tak tua salat Jumat ngajung. Alhamdulillah tidak sengacung berarti kita tahu todus sih. Amin. Guru harus bisa menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat di segala bidang. Mulai pada guru tak sholat Jumat celaka. Karena laki-laki kalau meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali disengaja, ini kayak dicap jadi orang munafik. Ketika sudah dicap jadi orang munafik, Quran angkat bicara, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini akan dengan bodoh dalam neraka, bababa. Bamon bababa itu apa tema apa? Abamon bababa itu besar. Lebur saya tak bejang Jumat ngerok gelap. Nasib. Sekali lagi mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman tidak ada yang bisa ketemu Allah di dunia kecuali Nabi kita Muhammad melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, khususnya Mi'raj ar-raqi ila hadratil malikil wahhab hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Rasulullah merobos langit ke-7, naik lagi ke Sidratil Muntaha, naik lagi ke alam rafaq, ternyata di sana ketemu adat Allah. Ketika Rasulullah melihat adat Allah, sambutan penghormatan yang keluar dari lisan Rasulullah yang paling mulia, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Jawaban Allah, ulu salam kepada Rasulullah, mun kana koduk ngangkui ekap khitab, assalamu alayka. Amin. Oning kap khitab pagi.
Oneng sini ke Pak lekas. Sedang sambian lambang ngaji kata mare apa Pak ger aine. Sebine apal ger alah ya. Jadi mau tanya kiai maka letak oneng lancar urusan dia. Ketika salam Allah kepada Rasulullah memakai kaf khitab assalamualaikum yang berarti antara Allah dan Rasulullah tidak ada satir, tidak ada penghalang, ada lem-alem berhadapan langsung antara Allah dan Rasulullah. Inilah Muhammad, satu-satunya hamba Allah yang paling berhasil pertama kali di bidang imtak. Jauh sebelumnya Rasulullah sudah memberi pelajaran umat Islam jangan cuma bisa aweret melolot. Jangan cuma bisa aweret melolot, tapi dia sekarang bisa gabai kapal. Jangan cuma bisa gabai kapal melolot, tapi dia sekarang bisa beribadah secara istiqomah kepada Allah. Coba saya beri contoh sedikit aja. Bapak Habibie. Pak Habibie waktu itu salah satu menteri di era Presiden Soeharto, antara lain yang betul-betul menguasai di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu-satunya anak bangsa yang bisa merancang pesawat pertama kali adalah Pak Habibie. Pak Habibie benih orang barisan dia. Di balik itu waktu Indonesia dilanda krisis, Pak Habibie dengan terpaksa mengeluarkan rahasianya. Saya mulai dulu sampai saat ini selalu berpuasa ketika hari Senin dan hari Kamis. Coba. Mun iman tak kokoh, tak kira mampu Pak. Apa sah dan hari Senin dan hari Kamis. Cek bulan Ramadan guru nikah alhamdulillah sampang banyak saya tak apa sah. Apa jawab bulan lebat kalau setengah lewat bulan oleh undangan di Karangpenan. Alhamdulillah banyak baru muka. Iya banyak orang dok sendokan biasa. Sampai sopir gula tanya, "Bah, ke gula. Apa? Enjan mon pasaan setan pekon." Bu, bener karo pekon can gula kecek. Arep mah banyak yang marung loh. Arep golongan setan selocot dari pekon dah. Lah manusia saya menggadung jadi setan, sarang di setan, Pak. Mon setan asli, baca ayat kursi sekalian buru. Orang sampang kadungan setan, baca ayat kursi. Saya dan orang macam ya. Indah sekali ketika program tadi yang ditawarkan oleh Bapak Bupati ini betul-betul berjalan. Antara lain masalah Quran. Kalau Bapak mungkin pernah mendengar berita UIN di Malang ini isu yang paling diprioritaskan anak baru yang bisa hafal Quran. Langsung gratis nih, biaya kuliah tidak ada. Yang lebih menarik lagi, Indonesia ternyata sempat melahirkan anak bangsa yang umurnya masih kecil, 7 tahun. Tapi berhasil hafal Quran, berikut 40 hadis Arba'in Nawawi. Anak kecil ini namanya Musa, lahir di Sumatera, Pak. Sumatera mana ini? Lahir di Sumatera, namanya Musa, Sumatera agak pedalaman. Tahun kemarin ikut lomba di Saudi Arabia dan di Mesir. Alhamdulillah ternyata setelah ikut lomba di sana, Musa ini terangkat sebagai juara ketiga. Tapi ulama-ulama luar negeri menganggap Musa ini lebih dari nomor 1. Mengapa? Umurnya masih terlalu kecil, 7 tahun. Lainnya sudah belasan tahun. Sampai Biraja Saudi Musa ini kayak yembuan Pak Isyo. Kalah anak angkat kayak bagi. Anak apa?
Mau nih kalau anak angkat yang dus-nudusi Pak Jokowi, Pak. Patah buta kelar beringatkan itu. Sampai-sampai Musa sekeluarga Ramadan kemarin punya undangan khusus dan spesial dari Raja Mesir. Langsung diundang ke istana Mesir, berpuasa di istana Raja Mesir. Bahkan anak kecil bahkan sudah mampu ikut serta mengharumkan nama bangsa dan negara yang besar itu. Hanya gara-gara Al-Quran. Hanya gara-gara Al-Quran. Hadiah dari Raja Mesir dengan pesen sekoper. Kita aja berapa jenggotan orang itu. Tapi sayang seribu sayang. Setelah Musa pulang ke Indonesia, satu pun pejabat ada saya beri hadiah. Tidak ada yang beri hadiah. Sampai pada orang yang sebelis loh. Di internet ini ada kata-kata seperti ini. Jokowi, ini Musa putra bangsa yang ikut mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kok nanti beri hadiah? Akhirnya ada yang terketuk. Salah satu pengusaha di Jakarta sukses memberi hadiah Musa sekeluarga diumrohkan. Ini Quran. Zaman Pak Harto, Pak orang hafal Quran langsung hadiahnya naik haji. Di zaman Pak Harto. Mengapa Pak Harto sangat peduli dan mengerti betapa tingginya derajat Al-Quran? Sampai-sampai kelak di akhirat. Ada orang diceburkan ke neraka, woto, tesek sabi neraka. Tek kelak. Mengapa? Neraka paling sungkan, neraka paling takut, neraka paling malu, mau nyiksa orang kalau di dalam dadanya ada ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, jagun Allah. Maka itu si Kanjeng Nabi, man aroda ayatakallama ma Allah. Barang siapa orang sampang kepingin mau ngomongan di Allah, berdialog dengan Allah, faqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Berapa banyak sekarang rumah megah mewah, biayanya begitu besar membangun, tapi kita lihat gersang, kosong melompong, tidak ada sinar Quran. Karena di dalamnya bukan sekedar tidak ada bacaan Quran, malah berdiri nyanyi, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Di mana sakit? Ada ibu-ibu sambil ada pengalaman. Jauh sebelumnya Rasulullah sudah menginstruksikan, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Umatku ndek sampah, sinari rumah kalian. Pernah Roman ban kapi. Yang pertama, satu diisi sholat. Kalau biasa sholat berjamaah di masjid, di rumah jangan ketinggalan, harus ada sholat sunnah. Yang kedua, cara menyinari rumah kita adalah dengan bacaan Al-Qur'an. Kula tak oneng maca Quran ge pateh hali balik cereng pateh hari pujun Quran lepu ganggu baca sehari semalam ngalak 10.000 bayar apa sih tak kena yokom dia masih ngocapu telokom. Kula bismillah pateh tak apal ge bismillah li balik cereng bismillah pengadan Quran. Kula tak oneng maca bismillah dia, ya mati hei. Ada pidato tak omes ya. Allahu sallallahu Muhammad. Mari kembali kepada permasalahan awal. Kalau Bapak Bupati tadi sudah menawarkan misi masalah Quran,
Ini dalam rangka Pak Bupati punya cita-cita besar bagaimana rakyat Sampang tidak hanya sukses di bidang iptek, lebih dari itu bagaimana putra putri Sampang ke depan juga harus sukses di bidang imtak. Mon anak-anak Sampang itu berhasil masalah iptek dan imtak, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, jangan khawatir, Sampang tetap akan bersinar dengan pendidikan dan ilmu-ilmu Al-Quran. Akhirnya turun barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian kalau berbicara soal halal bihalal, tadi sudah diselentik sama Pak Bupati. Waktu itu kira-kira tahun 1948 Indonesia merdeka baru 3 tahun. Tapi Presiden Soekarno waktu itu melihat keadaan bangsa sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena masih terjadi saling sikut, saling sikat, saling gasak, saling gosok. Artinya nggak rukun. Presiden Soekarno berpikir, apa artinya Indonesia merdeka? Apa artinya Indonesia ini besar kalau rakyatnya tidak rukun? Kapan kita akan bisa membangun? Karena pembangunan untuk meraih sukses modal utama adalah harus rukun bersatu. Saking pentingnya kerukunan, persatuan dan kesatuan, sampai tadi pahlawan-pahlawan bangsa ikut menghalau, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Inilah karangan seorang bangsa Indonesia yang jiwanya betul-betul jiwa kebangsaan. Berapa puluh tahun yang namanya lagu Indonesia Raya sampai sekarang maknanya belum pernah hilang dari hati bangsa Indonesia. Karena pengarangnya memang punya jiwa kebangsaan, rukun bersatu. Akhirnya di antaranya Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hasim, abahnya Gus Dur, memberi pendapat bagaimana kalau diadakan halal bihalal. Makanya nggak heran kalau halal bihalal itu pertama muncul bukan dari Jawa Timur yang gudangnya pesantren. Halal bihalal tidak muncul dari madrasah, tidak muncul dari masjid, tidak muncul dari pesantren. Justru halal bihalal muncul pertama kali dari kota metropolitan Jakarta, bahkan muncul dari istana. Karena memang sejarah awal seperti ini. Sehingga kalau kita pada saat ini mengadakan halal bihalal, Bapak Ibu harus punya tanggung jawab besar ke depan. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa jadi pelopor sehingga bisa membangun persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Sampang, sehingga Sampang akan lebih mudah untuk membangun membangun agama, itu membangun masyarakat dan membangun yang lainnya. Semuanya modalnya adalah kerukunan. Rukun gak usah membaca kitab, cukup dengan menengok kedua belah tangan. Kun kaliyadain, jadilah seperti kedua belah tangan. Tangan ini rukun, bu tak toman-tokara. Padahal bengkon tak bolong. Saya menghadap kemana? Ke barat. Berarti sana utara, bu. Tangan kanan nika bede compok deje. Tangan kacer compok lao kan tak bolong. Maaf, neka dari latena emek ni pigule pekol. Haram tak berbeda kiai pidato nanti. Filsafat tangan luar biasa. Jadilah seperti kedua belah tangan. Tangan rumahnya nggak kumpul, tempatnya nggak kumpul. Tangan kanan sebelah utara, tangan kiri sebelah selatan, kan nggak kumpul. Tapi karena rukun sering ketemu. Malah sepasang. Malah bisa tepuk tangan, Pak. Artinya apa?
Rukun ini merupakan seni besar. Dengan bertemu bisa mengeluarkan suara indah. Bisa nyelok kancah, bisa nyelok bareng, ya bisa belajar. Tanpa kerukunan, tanpa persatuan, orang akan kehilangan seni. Contohnya, Arya mau tak jampo tak keluar suara. Karena gak mau kumpul. Yang tidak hadir undangan saat ini rugi besar. Jelas kehilangan seni, kehilangan seni. Tangan tidak sekedar rukun, tapi saling membantu dan saling menolong. Mon made jegetel refleks kau sasarot, waktu di malam. Malau gatel, waktu di made. Mon pada gatel, pada gatel. Indahnya kebersamaan, indahnya kebersamaan dan indahnya kerukunan. Kalau yang utara, kalau yang utara kukunya panjang, itu seninya ngedoi, malah yang selatan. Mon malau kokon lanjut, sengedok kokon madejo. Partisipasi aktif. Ya tahu neng arabuan lakok. Kelakuan mensepan mapan tugas sama adejo. Salaman pakai tangan kanan, buka Quran tangan kanan, muter tasbih tangan kanan, minum tangan kanan, ada tangan kanan. Ya urusan meringankan tabuk sakit entar ke WC, itu udah semalau. Jadi malau ini kan di tugas bidang kebersihan Akila. Tapi sabar ya Pak, ada makai beri tugas bidang kebersihan, tak toman ademo, nggak pernah unjuk rasa, ya nggak pernah geger dan yang jabat, tak pernah gigit. Cuma sekanannya praten, sekanannya mator, lek kacer, kakek pesabar ya, beri tugas bidang kebersihan Akila. Korban sabar lek engkau laku du malam mondi recekek, engkau melihat lonceng angkui kakek ya. Ini arti persatuan dan kebersamaan. Anjir, sekanan malah tak loncengan. Karena mau pada loncengan berarti ledeti Pak. Yang kiri tidak sekedar diberi arloji, tapi nun sewu, tambah akek, akek. Apa jala gelak yang dina ada sendi? Loh, tang akek emang pandu, harinya mana blembeng kuning Turki. Seminggu saya terbongkor Pak Bupati boleh ketemu bi orang Jakarta pengajian di Jengkar Tanah Merah, Bangkalan. Ane kita berdua juta, keng bi kulit ebe ki polan ekala bi gerigin. Apa pasang kolej di gerigi? Pak paham ya? Mengapa kita harus rukun? Pertama, satu saat kita punya kepentingan, pasti butuh kepada orang lain. Yang namanya manusia pasti punya kepentingan, pasti akan butuh kepada orang lain.
Yang kedua, kita punya cita-cita. Gak mungkin cita-cita ini akan bisa diraih tanpa ada hubungan dengan orang lain. Bahkan abah ini gak bakal ketemu di apes, Pak. Mun lah apes bakal butuh orang lain. Sampai mau beda orang soki mati mandi dewi. Bayang jangan beda tuli buru. Karena nyaman den loh. Lah kalau kita di antaranya keluarga ada yang meninggal dunia, tidak mungkin orang yang jauh yang datang pertama kali. Pasti yang datang pertama kali adalah saudara dan tetangga-tetangga dekat kita. Ya Bu ya. Yang kedua, saya diundang halal bihalal sore ini. Hadir dari Kelakah, perjalanan 6 jam. Coba sampai saya depakan, toh sampean ada si rukun bersatu, ada si datang. Api dah tu ke siapa? Api dah tu ke jengkok tak gila. Gagal acara halal bihalal ketika panjenengan tidak mau rukun dan tidak mau bersatu. Kun kaliyadain, jadilah seperti kedua belah tangan, wala takun kal udunin, jangan seperti kedua belah telinga. Kopeng sampai kiamat tak gelem rukun. Tujuan yang bengkon masuk mata atau ketemu. Ini masjid atau bolong. Sampai mada jadi kerong entar ke Malau, buru Malau ada buru. Malau entar ke mada mana culi buru ya. Sampai kiamat gak pernah ketemu. Salah telinga nun sewu gak pernah rukun. Yang kedua kelakuan iri. Mun mada di antengan pasti Malau mentanteng. Lemon beda cengan-cengan antengan selajero keng para detir. Bagi jadilah Bu takut tepak kanan kaki. Mon sedia antengan emas pasti selalu minta anteng emas. Masa beda ibu si kanan antengan emas, si kacang antengan omplong beda. Coba lihat background di depan, di belakang. Background ini tidak akan pernah indah tanpa merah ketemu kuning, kuning ketemu putih, putih ketemu hitam, bahkan ada hijau. Mohon pak backgroundnya popoteh kabeh Pak. Kenangan ada sujud. Pecah lengkap lambang duka mari kepatihan. Ini background ini berwarna indah jadinya karena dari sekian banyak warna ketemu jadi satu. Saya setuju sekali kalau saya Pak Dandim nggak pakai seragam. Kalau ini yang hadir seragam seperti guru semua, insya Allah kurang indah. Montak aja Bapak dengan coba Pak Dandim sama Bu Bandim malah ikut mewarnai yang cerah ini gara-gara tidak seragam. Malah saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang seragam ya gak tertarik, yang memang sudah kewajibannya itu pakaiannya itu. Justru saya yang tertarik setelah melihat Pak Dandim, Pak Danset sama Ibu Dandim. Mau tak berjalan jemuk di dina. Pak Dandim gontem Sarah, Bu Dandim kok tidak teman-teman. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, ini mungkin yang terakhir. Saya mau masih terbang ke Sumeneb, daerah Betowote. Kamu Betowote ini insya Allah paling ujung. Pas kula tibi ini kemungkinan tepan bareng Pak. Kembi kula ion jam Pak Haji Jukri ini jaga aja, kula ngompong tepan laris. Loh pas anu kula
ada mencem palas kasano, engkau ngak nanaan ada yang mencem. Telebar betabar ada yang mencem. Jadi makin mumpung tempat laris, makin bareng di gula di kaja-kaja. Manusia lahir pertama punya titel sebagai Abdullah. Sebagai Abdullah punya tugas penting mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada agama, mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan tugas kita yang kedua adalah sebagai Khalifatullah. Pangkat kita mau atau tidak, pangkat kita yang kedua adalah sebagai Khalifatullah, petugas Allah agar bisa melestarikan pembangunan yang ada di bumi. Lah pembangunan semuanya bisa membangun dan berjuang. Nun sewu, Pak Bupati, Bapak Dandim, ini punya tugas besar untuk membangun Sampang, terutama masalah hukum dan masalah keamanan. Para ulama dan kiai punya tugas penting untuk membangun masyarakat Sampang di bidang agama. Bapak Ibu sebagai guru punya tugas penting tadi untuk mengajar dan mendidik. Semuanya ini adalah Khalifatullah, tentunya perlu berhubungan dengan orang lain. Kita sebagai manusia mungkin di dalam berhubungan dengan Allah banyak salah, berhubungan dengan sesama manusia banyak salah. Alhamdulillah kesalahan kita yang ada hubungannya dengan Allah sudah diampuni kemarin di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mulai tanggal 11 sampai tanggal 20, Allah sudah membagi-bagikan maghfirah. Cuma bi Allah itu ka orang siapa sah. Jadi mun siapa sah maka tak minta sepura Allah yang sepura. Maka keluar tanggal 1 Syawal enyamaki Idul Fitri, kembali lagi suci karena tidak ada salah dan dosa yang ada hubungannya dengan Allah. Yang masih tersisa kesalahan dan dosa yang ada hubungan dengan sesama manusia, makanya perlu diadakan halal bihalal. Setelah berhalal bihalal kita belum titik, masih terus punya tugas yang berkesinambungan untuk membangun persatuan dan kesatuan, Mon ibu bi bapak terloong kundi dan anak didik berhasil, dan cukup berdoa Pak, terakat ya anak. Terakat. Mon kol 2 malam cukup. Bu, hari Pak Bapak ibadah Bu, saya jaga kol 2 malam. Tapi kalau ngerejet ya malaikat. Meretek muka labang tar kemudian itu buntek di malaikat aku malah wudu. Teven tara keme. Maaf. Sulusul lail jam 2 malam ke belakang. Ini waktu mustajab, mahal harganya. Waktu ini yang paling dibanggakan Allah. Waktu ini yang ditunggu-tunggu Allah, doa panjenengan sedaya. Mengapa? Karena ketika jam 2 malam ke belakang, hampir tidak ada orang yang nelpon Allah. Hampir tidak ada orang yang SMS dengan Allah. Padahal sinyal waktu itu tepat bersel. Mun yang siang ngamaken orang nelpon Allah, antri Pak, antri. Sampai Isya orang nelpon Allah antri. Tapi ketika jam 2 malam ke belakang, sulit beda orang Sampang jaga nelpon Allah. Lah coba ke depan, kita sudah tidak berkutik lagi masalah kenakalan anak didik karena terhambat oleh undang-undang. Coba ketika jam 2 malam bangun, ngalak wudhu, ampar sajadah, sholat sunat walaupun hanya 2 rakaat, dan nangislah kepada Allah, menjerit kepada Allah, arakes kepada Allah, mintakan anak didik kita. Karena pada hakikatnya yang menggerak-gerikkan manusia ini hakikatnya sutradaranya Allah. Ketika Allah berkehendak untuk menghentikan dalam waktu yang secepat mungkin, nak anak sebenar bisa beres.
Jangan bui akal. Stres sampean stres budak. Jangan lagi fisik iya ngomongku, jangan iya ngomong. Coba asrofal. Pak Bupati kula make ejalok kiai kula sadar. Ketika anak saya akan menghadapi ujian, saya tahu merasa kalah dengan uminya. Ketika saya datang pengajian jam 1 malam atau jam 2 malam, saya langsung bangun uminya. Bangun, seminggu lagi anak kita mau ujian. Jegeh minta ke Gusti Allah. Sopa jeneng anak nikah, pikirannya bisa cerdas, cemerlang, dodon lebar, hatinya bersih, bisa menjawab sebuah mata ujiannya. Alhamdulillah bisa sukses. Kenapa? Karena semuanya antara bapak dan ibu itu yang paling makbul doanya, yang paling mustajabnya ke ibu. Karena ibu yang paling sarah arabat anak. Embuk ngandung sangang bulan. Mohon pak bapak kan karo asep-sap saya mengandung apa? Mohon sarah mengandung ngaap saap. Lah, ibu itu kalau sudah mau melahirkan, dunia rasanya gelap. Ibu kalau sudah mau melahirkan, detik-detik terakhir, dunia rasanya gelap. Haus tidak sempat minum, lapar tidak sempat makan, ngantuk tidak sempat tidur. Apalagi setelah berhadapan dengan operasi. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak hidup mati, kalau nggak mati hidup, untuk memperjuangkan anak agar bisa keluar ke alam dunia. Mohon pak bapak nggak besar si bini lahir melarat, ya susah reng laki arokok jangan bidu tepak. Nggak boleh kopi segelas nganikah, petong pas bidu kedunya. Kita belajar tidak harus di sekolah. Kita belajar tidak harus di pesantren. Apa yang terjadi di sekitar kita ini bisa dijadikan pendidikan dan bisa dijadikan pelajaran. Saya siang malam keluar dari rumah, yang nampak di mata saya tulisan itu yang ada cuma satu: doa ibu, doa mama, doa umi. Malah lewat Jawa, orang Banyuwangi dan orang Solo di belakang truk ada tulisan pendungani simbok. Kula tak pernah ngetelak tulisan doa papa, haram ada sekali. Doa papa tidak ada. Doa ibu, doa ayah, doa abah, pendungani si bapak gak ono, haram ada. Surga di bawah telapak kaki ibu, ini hadis ini. Malah di Indonesia sampai sekarang yang ada hanya ibu pertiwi, bapak pertiwi, kita agak baik. Jakarta itu namanya ibu kota, bukan bapak kota. Ini namanya ibu jari, bukan bapak jari. Bahkan ibu-ibu kaum Hawa setiap tahun diperingati oleh pemerintah 2 kali, dijadikan hari nasional. Yang pertama ada hari ibu, beda hari putih, hari Pak Dewa. Yang kedua ada hari Kartini, masa ada hari Karnoto. Malah tadi ada program yang ditawarkan Pak Bupati, Umi ya Pak, program Quran Umi bukan abah. Betapa makbulnya doa ibu guru. Kedingat kita teduh. Maaf, ini yang terakhir yang tidak ada kalah pentingnya. Bapak itu dan ibu guru ini punya tanggung jawab besar karena 2. Kalau anak didik
bapak dan ibu sebagai orang tua pertama dari anak didik. Tapi orang tua pertama. Tapi anak-anak bapak yang di rumah itu anak yang pertama bagi bapak. Anak didik, orang tua yang kedua. Ini menurut pandangan guru. Tapi menurut pandangan masyarakat dan pandangan orang tua, guru adalah orang tua yang pertama. Jadi panjenengan situng ditugas mensukseskan anan sampean sebedi jongkok. Saya nomor 2 punya tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak kita yang ada di sekolah. Antara lain modalnya bapak dan ibu guru kudu dermawan. Amin. Mon sederek jenero gelek agekep. Bahkan Imam Junaid mengatakan arba'atun tarfa'ul abda a'la darajat. Ada 4 faktor pekerjaan ini bisa mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Wa in qalla ilmuhu, walaupun ilmunya sedikit. Wa amaluhu, dan amal ibadahnya sedikit. Antara lain yang bisa mengunggulkan derajat manusia adalah as-sakhawa, loman, dermawan dampaknya sangat positif, bukan cuma kepada bapak, tapi kepada anak kita yang di rumah, juga yang kedua kepada anak didik yang ada di sekolah. Sampean montak perdaji tahu sama ceketak. Sampean ulan di tretan kanca tetang kecerek cemoan tak ketik. Tak ketik. Ada pidato tak omes lagi. Ini tak ada isi cerek noro akhir. Anak-anak bangsa semuanya sukses, ini rata-rata orang tuanya dan gurunya rata-rata sosialnya tinggi, rata-rata delenon lambek. Cemer gementana. Awalnya saya double cover ya. Tidak akan bisa sukses hidup tanpa punya jiwa sosial yang tinggi, tanpa kedermawanan kita. Sampai tadi saya ngobrol sama Pak Sapa ini. Saya waktu tahun 86, saya masih di pondok, saya baca surat kabar. Orang terkaya nomor 1 di Jawa Timur ternyata bukan Cina, bukan orang Arab, bukan orang Jepang, bukan orang Australia, dan bukan orang bule. Ternyata yang menduduki peringkat pertama terkaya di Jawa Timur adalah orang Madura. Berdarah Madura, namanya Haji Sukri, pedagang besi tua yang paling berhasil dan yang paling kuat, sampai beliau kuat membeli bangkainya kapal Tampomas yang pernah tenggelam. Cene tak bangan Pak, bilang Madura eyosong. Lah herannya lagi, peringkat yang kedua juga orang Madura, namanya Haji Sukri Adnan. Cuma beliau bedanya bukan di besi tua, tapi sebagai kontraktor terkuat di Surabaya waktu itu. Lah ternyata setelah diselidiki, dua-duanya ini ke orang lambok Pak, dermawan, lambok, benih tambang melarat yang lambok Pak. Orang lambok ini gak salah tambah soki, yang kedua tambah barokah. Lebih-lebih yang kedua, tadi saya juga ngobrol, Madura. Penting, Madura. Enjang reng jebeh, Madura nika artinya madu dan darah. Madu dan darah. Orang Madura mengadu makan mak madu. Abu Pak lekor jam pariwisata, bila ketemu di kamar, di Lampung. Orang Lampung Aziaro mulai Syekhona Khalil sampai ke Telangok Astan Yusuf. Tareng bola nekeding Raja Baro kan apa? Tak yang sambian tak pelak sekali tak tontonan kebujuk. Pak Regine kok rokokan ron. Lu berapa? Bekalnya berapa?
berapa biayanya? Lampung, Madura, pulang pergi. Bahkan tadi yang ada yang dari Garut, ada yang dari Banyuwangi, setiap hari 24 jam. Madura tidak pernah kosong dengan pariwisata. Apa? Pujuk kadung nak matu. Kemon kele orang Madura, pahacarok, pahadur, madu dan daun. Di satu sisi ada yang mengatakan orang Jawa, enyame Madura, polan matu bade edajan segera, dinar kan ada matu. Pujuk lambat selong mapolong, kor gelem nyari sampean. Ayo minta percaya, kor jalan bela orang. Ulama di Jawa, ulama besar agung itu rata-rata nimba ilmu di Madura. Ke As'ad Syukoraja, najin ke Syekhona Khalil. Ki Hasan Sepuh Genggong, muridnya Syekhona Khalil. Kiai Zainimun Impaiton Nurul Jadi, pondok terbesar sekarang. Santrinya ngajinya dulu di Syekhona Khalil. Kiai Abdul Karim, pendiri utama pondok pesantren Lirboyo Kediri, ngajinya sama Syekhona Khalil. Kiai Hasim As'ari, pendiri utama NU di Indonesia yang lahir di Jombang, santrinya Syekhona Khalil. Paling meler santren ke Khalil Pak Sakera. Beler-beler Pak Sakera keluar di pondok, ki berjuang ala ben-belentuh. Tapi sayang Pak Sakera keneng teguh bi belentuh. Seksa, eta beragi katrak. Coba boleh Pak Sakera ni serengnya. Bujuk santri Syekhona. Mangken bedereng sampah kita beratrak ni serengnya. Ya ram tahlil. Ternyata ulama-ulama besar di Jawa itu pernah menimba madu di Madura. Malah wakilah Presiden Soekarno itu walaupun sebentar pernah nyantri ke Syekhona. Sampai-sampai oleh Syekhona Pak Karno dibekali keris yang kemana-mana dibawa, sampai pernah tertinggal di Belanda. Tertinggal di Belanda di meja istana itu. Yang tak ada di sekuat sampai ikat terol. Boh, Soekarno dulu ditakuti orang sedunia. Dujian yang keres yang tak tahu. Awalnya pah ngangka Indonesia. Pantas kalau Kiai Mahrus Kediri pernah bersemboyan dan mengatakan tidak ada kamus dalam NU untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ini kamus Soekarno. Kamusnya Kiai Mahrus. Tidak ada kamus dalam NU untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena sudah kesepakatan. Pelopor antara lain Soekarno dan Syekhona Khalil. Makanya Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan ulama. Ulama tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Dan ini adalah tampuk kekuatannya adalah Jawa Timur. Jakarta geridu, Sumatera kemarin geridu. Kemon Jawa Timur tenang, tak kira beda apa Pak? Allah tenang, tak kira beda apa. Kemon lain tenang, Jawa Timur bergolak sudah bahaya. Mengapa kekuatan Indonesia ada di Jawa Timur? Nun sewu, Sunan Wali Songo tertua paling sepuh ada di Surabaya, Sunan Ampel. Berapa banyak presiden di Indonesia yang paling banyak memimpin dari Jawa Timur? Pak Habibie memimpin sekejap mengantol timur-timur, Pak. Jadi mana? Pesantren yang membludak yang seperti jamur di Jawa Timur. Bahkan ulama paling banyak di Jawa Timur. Banten itu juga gudangnya ulama, tapi tidak seterkenal di Jawa Timur. Sampai sekarang menjadi pusat pariwisata. Bahkan Jawa Timur itu sendiri remontnya, remontnya ada di Madura. Mon bi yang Madura remont Dagara, orang Jawa bener Dagara.
Bapak siapa tadi ngobrol dengan saya, makanya diberi jembatan Suramadu, jembatan Suramadu, bukan orang Madura ingin meninggalkan Madura, tapi orang Jawa betako kaelangan Madura, dah ya tahu. Ayo fakta sejarah. Namanya Jawa, tapi Surabaya ke timur yang masih kental Jawanya tinggal dua, satu Banyuwangi, yang kedua Malang. Pasuruan, Kemot lah, Jawa, Bangkala ke Madura. Probolinggo, Jember, Lumajang, apalagi Bondowoso dan Situbondo, elang lah ke wajah-wajah Jawa, sebeda wajah-wajah Madura. Apa? Ranger betako kaelangan Madura. Apa? Karena Madura kadang-kadang matu. Ayo mentang bertanya, Madura walaupun pulaunya seperti ini kecilnya, tapi Madura pernah melahirkan seorang jenderal, Hartono, di zaman Presiden Soeharto, lahir dari Pamekasan. Ingat? Sekarang Madura ikut kompetisi. Sempat putra Madura lahir sekarang menjadi seorang menteri Menpora. Bapak Nahrawi lahir di ini Bangkalan, Konang Bangkalan. Enjang kok tak ngaku atau? Bahkan di Jakarta masih ada pejabat yang paling disungkani pejabat yang lain. Siapa dia? Bapak Mahfud MD. Karena belum pernah terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang kurang bertanggung jawab. Tapi karena remota coba saremot yang Madura, bakto meramena Irwan, arwah gara-gara orang Madura aremot Irwan, tapi renjau pun orang butek. Karena bisa dia remot ke Irwan. Sampai kula pengajian di undangan ke Buluto. Pas kebarengan di Irwan datang, Pak. Apa pengajiannya sepek? Engkau le bakal Irwan. Tapi harus diakui bahwa Madura juga banyak melahirkan seorang seniman-seniman terkenal, mulai dari Yunus, Imam S. Arifin, Kadir yang sempat masuk di layar lebar, Kadir, Bu Baria bila arang menjadi takir wah. Sampai terakhir yang kemarin adalah Irwan. Apa? Madura ini kebanyakan Madura kor sampian gelem menggerakkan tangannya. Lebih-lebih sekali lagi bangun ketika jam 2 malam. Nyonaki abah, nyonaki nak foto, nyonaki anak didik. Kepada siapa kita saat ini mengadu? Kalau pertama dan yang utama, tidak segera mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi niat dan apa yang menjadi cita-cita dari panitia mengadakan halal bihalal pada sore hari ini, mudah-mudahan dalam waktu singkat cita-cita panjenengan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para guru bisa ikut serta mewarnai Kota Sampang ke depan menjadi kota Sampang yang paling baik dan paling maju, paling subur, paling makmur, paling aman dan paling kondisif di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, kesempurnaan mutlak hanya milik Allah, tapi kesalahan dan kegelapan sangat mutlak milik kami Abdullah Sattar. Innama ana basyarun mislukum wa ana mahallul khata' wa nisyan. Nyon sekorah saya agungipun wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.